Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuliana Dewi Proboningrum dari kelas 22A1, Prodi Sistem Informasi Universitas Duta Bangsa Surakarta, akan menjelaskan mengenai database sistem perpustakaan. Video ini akan berisi mengenai tahapan normalisasi yang meliputi bentuk tak normal, bentuk normal 1, normal 2, dan normal 3, kemudian diikuti bentuk relasi, dan dilanjutkan dengan membuat database melalui CMD atau command prompt. Juga akan menjelaskan sedikit beberapa query yang digunakan. Masuk pada tahap normalisasi, pada bentuk tak normal biasanya didapat dari data yang ada pada struk atau nota yang dikeluarkan oleh perpustakaan apabila kita melakukan transaksi atau peminjaman. Pada bentuk tak normal ini dikumpulkan dari beberapa kwitansi yang dilakukan oleh beberapa anggota, terdiri dari anggota yang pertama Andi Wirawan, Dina Astuti, Ferry Pamungkas, Bella Rumaina, dan Agus Pambudi. Masing-masing anggota memiliki kwitansi dengan ID pertama yaitu KW001, ID kwitansi kedua KW002, ID kwitansi ketiga KW003, ID kwitansi keempat KW004. Untuk keempat anggota tersebut, melakukan transaksi atau peminjaman yang dilakukan pada satu waktu dengan jumlah buku yang dipinjam, yaitu sebanyak 2 buku. Kemudian untuk anggota yang kelima, yaitu Agus Pambudi, dengan ID kwitansi KW005 dan KW006, melakukan transaksi atau peminjaman sebanyak 2 kali dengan jumlah buku yang dipinjam, yaitu masing-masing 1. Bentuk tak normal di sini terdiri dari ID kwitansi, nama perpustakaan, nama anggota, email anggota, kategori buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, tanggal pinjam, jam pinjam, tanggal kembali, denda, terlambat, total denda, dan yang terakhir yaitu nama petugas yang menangani transaksi peminjaman. Data pada bentuk tak normal di sini boleh di-merger, yang artinya apabila terdapat dua data yang sama dan tempatnya berdekatan, maka boleh hanya ditulis satu. Selanjutnya, pada bentuk normal 1, isi data pada bentuk normal 1 masih sama dengan data pada bentuk tak normal. Namun yang berbeda adalah pada data bentuk normal 1 di sini sudah tidak ada field atau kolom tabel yang di-merger. Artinya semua data harus ditulis 2 kali. Pada bentuk normal 1 di sini juga menambahkan beberapa ID untuk menyimpan entitas di bawahnya, yaitu yang pertama menambahkan ID perpustakaan untuk menyimpan nama perpustakaan, yang kedua ID anggota untuk menyimpan nama anggota dan email anggota, yang ketiga kategori buku untuk menyimpan, yang ketiga ID kategori untuk menyimpan kategori buku, yang keempat ID buku untuk menyimpan judul buku, pengarang, tahun terbit, penerbit, dan penerbit. Selanjutnya ID petugas digunakan untuk menyimpan nama petugas dan email petugas. Dan yang terakhir yaitu tanggal pinjam, jam pinjam, tanggal kembali, denda, dan terlambat pada bentuk normal 1 belum memiliki ID. Yang nantinya pada bentuk normal 2, detail transaksi yang berupa waktu-waktu tersebut akan masuk ke dalam tabel kwitansi. Kemudian pada bentuk normal 2, isi data sudah mulai dipecah. Yang pada sebelumnya normal 1 masih dalam satu tabel besar, maka bentuk data pada normal 2 sudah dipecah ke dalam beberapa tabel bagian kecil. Selain itu, pada bentuk normal 2 ini juga menambahkan ID kwitansi, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk menyimpan detail transaksi yang berupa tanggal pinjam, jam pinjam, tanggal kembali, denda, dan terlambat. Menjelaskan juga sebelumnya, dari bentuk normal 2 di sini terdiri dari yang pertama tabel perpustakaan,
terdiri ID perpustakaan dan nama perpustakaan. Yang kedua, tabel anggota, berisi ID anggota, nama anggota, dan email anggota. Yang ketiga, tabel kategori, berisi ID kategori dan kategori buku. Yang selanjutnya, tabel buku, berisi ID buku, judul buku, pengarang, tahun terbit, dan penerbit. Selanjutnya ada tabel petugas yang berisi ID petugas, nama petugas, dan email petugas. Kemudian yang terakhir ada tabel kwitansi yang berisi ID kwitansi, tanggal pinjam, jam pinjam, tanggal kembali, denda, dan terlambat. Selanjutnya masuk pada normal 3. Normal 3 ini berisi data yang masih sama dengan normal 2, yaitu terdiri dari tabel perpustakaan, tabel anggota, tabel kategori, tabel buku, tabel petugas, serta ada sedikit perbedaan pada tabel kwitansi. Pada normal 2, tabel kwitansi hanya berisi ID kwitansi, tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dan terlambat. Namun pada normal 3 di sini, tabel kwitansi berisi ID kwitansi, ditambahkan dengan ID perpustakaan, kemudian diikuti dengan detail transaksi, yaitu tanggal pinjam, tanggal kembali, denda, dan terlambat, serta ditambahkan kolom untuk ID petugas. Selanjutnya juga menambahkan tabel detail peminjaman, yaitu yang berisi ID kwitansi, ID anggota, ID kategori, ID buku, denda, dan terlambat. Selanjutnya relasi. Relasi di sini terdiri dari beberapa tabel, yaitu tabel anggota, tabel perpustakaan, tabel kategori buku, tabel petugas, tabel kwitansi, dan tabel detail kwitansi. Tabel-tabel dari relasi di sini didapat dari tabel yang ada pada normal 3. Pada relasi ini dilakukan pemilihan kunci, yaitu ada 2 kunci, primary key dan foreign key. Primary key digunakan untuk kunci utama untuk mencari sebuah data, sedangkan foreign key digunakan untuk menciptakan hubungan atau relasi antar tabel. Pada tabel anggota, ID anggota menjadi primary key yang kemudian berelasi dengan tabel detail kwitansi yang berubah menjadi FK atau foreign key. Selanjutnya, tabel perpustakaan memiliki ID perpustakaan sebagai primary key yang berelasi dengan tabel kwitansi yang kemudian berubah menjadi FK atau foreign key pada tabel kwitansi. Kemudian ada tabel kategori buku, ID kategori buku sebagai PK berelasi dengan tabel detail peminjaman, yaitu berubah menjadi FK atau foreign key. Selanjutnya ada tabel buku, memiliki ID buku sebagai primary key, berelasi dengan tabel detail peminjaman, yaitu berubah menjadi FK pada tabel detail peminjaman. Kemudian tabel petugas memiliki ID petugas sebagai PK atau primary key yang berelasi dengan tabel kwitansi yang kemudian berubah menjadi FK atau foreign key pada tabel kwitansi. Kemudian untuk relasi terakhir yaitu ada tabel kwitansi yang berelasi dengan tabel peminjaman, yang berelasi dengan tabel detail peminjaman. Tabel kwitansi di sini memiliki ID kwitansi sebagai PK, ID perpustakaan sebagai FK, dan ID petugas sebagai FK. ID kwitansi sebagai primary key di sini berelasi dengan tabel detail peminjaman, yaitu berubah menjadi FK atau foreign key pada tabel detail peminjaman. Langkah pertama untuk membuat database pada CMD yaitu membuat nama database. Di sini saya namai dengan database perpustakaan. Selanjutnya memilih database. Kemudian yang pertama membuat tabel anggota. ID anggota di sini memiliki tipe varchar dan panjang data 4 sebagai primary key. Primary key di sini kunci dan not null di sini diartikan untuk tidak boleh kosong. Selanjutnya nama anggota dan email anggota. Kemudian pembuat keputusan. Keputusan ID anggota. Selanjutnya
Selanjutnya adalah membuat tabel detail peminjaman. Sebelumnya ada error, yaitu yang table kwitansi already exists, yang artinya tabel kwitansi sudah ada pada database atau pernah dibuat. Kemudian saya ganti dengan tabel detail peminjaman. Tabel detail peminjaman di sini berisi ID kwitansi, ID anggota, ID kategori, ID buku, denda, dan terlambat. Setelah selesai membuat semua tabelnya, maka langkah selanjutnya adalah mengisi value pada setiap tabel.
Untuk tahap selanjutnya yaitu menampilkan tabel pada CMD menggunakan query. Untuk query pertama yaitu select from anggota, digunakan untuk menampilkan tabel anggota. Kemudian select from perpustakaan, untuk menampilkan tabel perpustakaan. Select from kategori, untuk menampilkan tabel kategori. Select from buku, untuk menampilkan tabel buku. Select from petugas, untuk menampilkan tabel petugas. Select from kwitansi, untuk menampilkan tabel kwitansi. Kemudian select from detail peminjaman, untuk menampilkan tabel detail peminjaman. Lalu ada select nama anggota from anggota. Ini digunakan untuk memilih nama anggota yang ada pada tabel anggota. Yaitu di sini hanya menampilkan field nama anggota, yaitu terdiri dari Andi Wirawan, Dina Astuti, Ferry Pamungkas, Bella Rumaina, dan Agus Pambudi. Selanjutnya, select ID buku, tahun terbit from buku. Ini hanya menampilkan kolom ID buku dan tahun terbit buku dari tabel buku. Dihasilkan tabel seperti ini. Terdiri dari ID buku yaitu A001 diterbitkan tahun 2017, A002 tahun 2021, dan seterusnya. Kemudian select from buku, where penerbit PT Elex Media Komputindo adalah menampilkan kolom dari tabel buku di mana penerbitnya adalah PT Elex Media Komputindo, beserta ID buku, judul buku, pengarang, dan tahun. Yaitu dihasilkan tabel seperti ini. Selanjutnya, select distinct ID perpustakaan from kwitansi, yaitu hanya menampilkan ID perpustakaan pada kolom kwitansi. Lalu select count nama perpustakaan from perpustakaan. Ini menampilkan jumlah field atau kolom nama perpustakaan pada tabel perpustakaan, yaitu hanya berisi 3 kolom. Selanjutnya, select max tahun terbit from buku. Ini hanya menampilkan tahun terbit maksimal atau tahun terbit terbaru yang ada pada tabel buku, yaitu pada tahun 2022. Yang terakhir, select max tahun terbit from buku where penerbit PT Elex Media Komputindo adalah query untuk menampilkan tahun terbit buku yang diterbitkan oleh penerbit PT Elex Media Komputindo dari tabel buku, yaitu ditampilkan dalam tabel ini pada tahun 2015. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.